Untuk acara selanjutnya yaitu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara berikutnya yakni penyampaian sambutan dari Ibu Sri Sarmini SPD MPD selaku pengawas KBE Kota Semarang. Kepada beliau Ibu Sri Sarmini, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Nora. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Dr. Bambang Pramusinto SH SIP MSI atau yang mewakili, para narasumber, Kepala SMP Negeri 37 dan Kepala SMP Negeri 39 Semarang, serta tim seminar siang hari ini, para guru dan kepala sekolah hebat di Kota Semarang, para hadirin pemerhati pendidikan sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di seminar pendidikan di Kobar Semar pada siang hari ini. Selain dari Kota Semarang, saya lihat di pendaftaran pada tadi malam, ada yang dari Kabupaten Batang, ada yang dari Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan bertambahnya waktu, bertambah lagi dari saudara-saudara kita di tempat lain. Perkenalkan, saya Sri Sarmini, pengawas SMP Kota Semarang di wilayah kelompok binaan E. Saya mendapatkan tugas di 22 SMP yang terdiri atas 19 sekolah pelaksana IKN Merdeka Berubah sudah tahun kedua, serta memiliki 3 sekolah penggerak. Perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa Kobar Semar, singkatan dari Komunitas Belajar Kota Semarang, adalah suatu perkumpulan di mana anggotanya memiliki tujuan belajar yang sama dan saling berinteraksi untuk mewujudkan tujuan belajar. Karena memiliki tujuan yang sama, maka setiap anggota ikut berpartisipasi dalam setiap proses belajar di dalamnya.
Kobar Semar ini beranggotakan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan yaitu di wilayah tertentu yaitu kelompok binaan E untuk berbagi praktek baik dan mendukung peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan IKM serta mempercepat target PMM di Kota Semarang. Kobar Semar ini secara offline telah diresmikan dan dilonceng oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tanggal 15 April 2023 di SMP Negeri 39 Semarang. Alhamdulillah, Kobar Semar ini terus berjalan secara luring dan hingga saat ini pada bulan Desember, Kobar Semar muncul di PMM. Dalam rangka mempercepat dan memperluas PMM, serta amanah kurikulum merdeka bahwa kami merintis untuk melaksanakan seminar di PMM ini. Diharapkan guru dan kepala sekolah mempunyai praktek-praktek baik dan saling berbagi untuk mempercepat pelaksanaan IKM yang optimal. Oleh karenanya, diharapkan Bapak, Ibu, dan para hadirin untuk sudi klik mengikuti di komunitas Kobar Semar ini sehingga nanti menjadi jumlah dari pengikut di komunitas belajar Kobar Semar. Insya Allah kami berupaya komunitas ini terus berkelanjutan menyelenggarakan webinar. Tentunya semua itu terjadi karena dari kita, oleh kita, untuk kita, utamanya di wilayah kelompok binaan E Kota Semarang. Alhamdulillah, webinar perdana terlaksana pada hari ini, tepat 12 Desember tahun 2023, di mana bulan ini adalah bulan yang tepat sekali para kepala sekolah menyusun perencanaan dan penganggaran. Sehingga kami, Kobar Semar KPE, mengambil judul Strategi Penyusunan RKT, RKS berdasarkan rapot pendidikan dan 8 SMP+. Ini merupakan praktek baik yang telah dilaksanakan oleh teman kami, yaitu Kepala SMP 39 dan Kepala SMP Negeri 37 Semarang. Dalam kesempatan yang baik ini dan yang strategis ini, kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas untuk memberikan dukungan, dorongan, motivasi, dan semangat, sehingga Kobar Semar ini berkegiatan secara berkelanjutan, secara konsisten. Selanjutnya, kami mengucapkan selamat mengikuti seminar, semoga lancar dan sukses dan bermanfaat untuk kita semua, tentunya sesuai dengan peran masing-masing. Demikian sambutan kami selaku pengawas di wilayah kelompok binaan E. Kami ucapkan terima kasih atas semua perhatiannya, atensi, dan mohon maaf atas segala kekurangan kami, serta tim penyelenggara webinar pada kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kepada Ibu Sri Sarmini atas sambutan dari beliau. Untuk selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Miftahuddin SPD MSI yang dalam hal ini beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan GTK, mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang yang sedang berhalangan hadir untuk dapat menyampaikan sedikit prakata untuk kami dan juga sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Kepada beliau Bapak Miftahuddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Sarmini, pengawas SMP Kota Semarang, binaan B, binaan E, Bu Sarmini. Yang kami hormati Pak Ong, senior saya, Kepala SMP 37, sahabat saya Mas Agus Salim, SMP 39, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di kegiatan ini, Bapak Ibu peserta kegiatan seminar pendidikan komunitas belajar yang saya hormati. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di komunitas belajar, sebuah kegiatan yang sangat mulia ya, kegiatan mencari ilmu ini kegiatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat disenangi ya Bapak Ibu. Bahkan Tuhan mengutus malaikat untuk menaungi melalui sayapnya pada orang-orang yang
berjalan ataupun sedang melakukan ataupun menuntut ilmu ya. Ini luar biasa. Mohon izin, ini saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang yang kebetulan saat ini beliau berhalangan hadir karena ada tugas mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau sangat mengapresiasi kegiatan ini dan mendukung, memberikan apresiasi untuk kegiatan semacam ini bisa terus dijalankan dan semoga nanti di binaan yang lain mudah-mudahan juga bisa terinspirasi untuk melaksanakan kegiatan yang sama. Yang ingin kami sampaikan, yang pertama adalah bahwa komunitas belajar ini ada tiga ya, eh, komunitas belajar di dalam sekolah, komunitas belajar luar sekolah atau antar sekolah, dan komunitas belajar yang dilakukan secara daring. Nah, ini adalah komunitas belajar secara daring yang bisa menjangkau banyak guru. Ini ada 152 ya, ini kalau di partisipannya ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru ataupun siapa saja yang mengikuti kegiatan ini bisa tetap fokus ya, walaupun di siang hari. Ini mungkin saatnya agak ngantuk-ngantuk ya, tapi ini merupakan apa wahana yang luar biasa. Bapak Ibu silakan bisa mengikuti dengan baik, berbagi praktik baik, dan nanti harapannya goalnya adalah ke peningkatan kualitas pembelajaran yang nanti akan diperoleh oleh siswa. Oke. Kemudian yang berikutnya, mohon izin menyampaikan titipan dari Kepala BKPP ya, bahwa khususnya yang Bapak Ibu ASN ini kembali diingatkan tentang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ya. Ada tiga tugas fungsi dari ASN. Yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang telah dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini wali kota ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kita harus tahu apa program kebijakan yang telah dibuat oleh wali kota dan kita punya kewajiban untuk mengawal melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Fungsi yang kedua yang relevan dengan kegiatan hari ini adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dalam rangka mewujudkan fungsi itu, komunitas belajar sangat tepat bagi kita, guru, kepala sekolah, yang mana objek dari kinerja kita adalah peserta didik ya. Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal, kualitas pembelajaran yang baik, tentu harus ada pelatihan, harus ada pengembangan SDM ya. Pengembangan SDM ini di dalam kurikulum Merdeka ini sedang digalakkan dengan adanya komunitas belajar. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak karena paksaan ya, tidak karena takut dengan Bu Sri Sarmini pengawas ya, tidak takut dengan Pak Agus, tidak takut dengan Pak Ong, tapi mudah-mudahan ini muncul dari keinginan motivasi intrinsik ya dari Bapak Ibu guru bahwa ini memang sangat dibutuhkan ya. Perkembangan zaman yang luar biasa, tuntutan, kompleksitas masalah ya di dua pendidikan yang saat ini luar biasa ya. Ini memang butuh praktik baik, butuh berkumpul, bertemu seperti ini sehingga semua masalah nanti bisa diselesaikan ya di dalam komunitas belajar. Masalah-masalah yang ditemukan di dalam sekolah yang sudah ada, saya yakin sudah ada juga komunitas belajar di dalam sekolah yang tidak bisa diselesaikan, bisa disaringkan di sini ya. Banyak pakar di sini yang insya Allah nanti akan memberikan inspirasi, memberikan solusi ya untuk perbaikan. Kemudian fungsi ASN yang ketiga mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia di masa tahun politik ya. Ini kami pesan ingin memberikan penguatan dari apa yang disampaikan Ibu Wali Kota Semarang bahwa tahun politik kita berhati-hati di dalam medsos ya, khususnya medsos karena rekam jejak medsos ini bisa di-capture oleh siapapun sehingga nyuntulung dalam berfoto, dalam menyampaikan pendapat, argumen, ataupun melek ya, memberikan komentar ini hati-hati. Jangan sampai kita sebagai ASN memberikan contoh yang tidak baik, justru memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.
Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya membuka kegiatan, izinkan saya menyampaikan pantun ya. Mohon bantuannya cakapnya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke pasar Johar, Cakep, Cakep, oleh-oleh wingko babat. cakep. Majulah cakep, terus Obar Semar untuk pendidikan cakep, Kota Semarang yang semakin hebat. cakep. Seizin Bapak Ibu semua dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar pendidikan komunitas belajar Kota Semarang saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan terus semangat ya Bapak Ibu semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nora, Ngapunten Bapak tadi terpental sebentar karena sinyal nggak stabil. Nggih, matur suwun Pak Miftah atas kata-kata penyemangatnya untuk kami. Semoga nanti acara hari ini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kita memasuki ke acara intinya nggih. Mungkin Bapak Ibu sudah menunggu-nunggu bagaimana trik dan tips Bapak Agus Salim dan Pak Catonggo dalam penyusunan dan juga dalam monef pelaksanaan RKT dan RKKS. Nanti bila Bapak Ibu ada pertanyaan mohon ditahan terlebih dahulu, dicatat terlebih dahulu. Nanti kami selaku moderator akan memilih Bapak Ibu untuk yang akan menyampaikan pertanyaan. Nanti jangan lupa jika ingin Bapak Ibu bertanya, silakan Bapak Ibu dapat memencet raise hand yang ada di fitur Zoom. Nanti setelah kami pilih, silahkan nanti Bapak Ibu silahkan di on mic-kan dan juga on cam, lalu dapat menyampaikan pertanyaan kepada beliau berdua, Bapak narasumber, Bapak Agus Salim juga Bapak Catonggo. Sebelum Bapak Agus Salim dan juga Pak Catonggo menyampaikan materi pada siang hari ini, mohon izinnya Bapak Ibu untuk membacakan CV beliau berdua. Sebentar, Bapak Ibu. Untuk narasumber pertama kita adalah Bapak Agus Salim, SPD Eskom Mkom. Tempat tanggal lahir di Kebumen 25 Agustus 1970. Untuk saat ini sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 39 Semarang. Untuk prestasi beliau adalah juara 3 Kepala Sekolah berprestasi di Kota Semarang tahun 2023. Wah, ini baru saja Bapak Ibu. Jadi beliau itu prestasinya sudah luar biasa. Dan selain menjabat sebagai kepala sekolah, beliau juga aktif mengikuti organisasi yaitu sebagai pengurus di MKKS Kota Semarang dan pengurus di PGRI Kota Semarang. Ini adalah narasumber hebat kita. Yang pertama Bapak Ibu, untuk yang kedua saya izin menyampaikan CV-nya. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Catonggo Sulistiono Eskom. Tempat tanggal lahirnya adalah Bojonegoro 6 Oktober tahun 1968. Untuk saat ini beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 37 Semarang. Untuk prestasinya juga tidak kalah hebat Bapak Ibu, beliau pernah menyabet prestasi sebagai juara 3 guru berprestasi tahun 2006 di Kota Semarang. Selain itu beliau juga sebagai juara 2 Best Practice Kepala Sekolah tahun 2019 Kota Semarang. Lalu yang terakhir adalah juara 3 Kepala Sekolah berprestasi tahun 2019 Kota Semarang. Jadi narasumber kita hari ini adalah beliau-beliau kepala sekolah hebat yang sudah mendapatkan prestasinya beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu di Kota Semarang. Dan organisasi yang diikuti selain beliau sibuk sebagai kepala sekolah, beliau juga sebagai pengurus MKKS dan PGRI Kota Semarang. Nah Bapak Ibu tidak perlu berlama-lama saya berpanjang lebar, langsung saja untuk kita masuk ke acara intinya yaitu panel penyampaian materi mengenai monitoring dan juga penyusunan RKT dan RKKS dari Bapak Agus Salim dan juga Bapak Catonggo. Kepada Bapak Agus Salim dan Bapak Catonggo, kami persilahkan Bapak Ibu. Bapak Agus. Terima kasih Bu Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang,
Yang saya hormati Kepala Bidang GTK, Bapak Miftahudin SPD MSI, Ibu Pengawas KBE, dan Ibu Pengawas Kota Semarang yang hadir, yang saya hormati, para kepala sekolah dan guru hebat di Kota Semarang dan kota-kota yang lain yang mengikuti kegiatan ini, serta seluruh peserta Kobar Semar Kota Semarang di kesempatan siang hari ini. Tidak hentinya untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita sekalian, sehingga kesempatan siang sore hari ini kita bisa bertemu dalam dunia maya untuk kegiatan berbagi praktik baik lewat komunitas belajar Kota Semarang. Oleh karena itu kita berharap komunitas yang baik ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya untuk selalu berbagi praktik baik tentang apa yang sudah kita kerjakan, dan ini kemungkinan akan bisa dilaksanakan dan juga dipraktekkan di berbagai tempat untuk sesuatu yang baik kita bagikan kepada sesama untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, hari ini saya kejatah untuk menyampaikan materi berbagai praktik baik tentang proses penyusunan rencana kerja tahunan dan RKAS, rencana kerja anggaran sekolah, berdasarkan rapor pendidikan tahun 2002 otomatis ini karena yang tahun 2003 belum muncul, serta 8 standar nasional plus itu tiap-tiap sekolahnya ada berbeda-beda. Kalau di SMP 39 ada plusnya itu tentang kelingkungan dan kewirausahaan. Sebelumnya saya share dulu materi untuk kegiatan sore hari ini. Bisa tampil Bapak Ibu? Oke, bagus. Siap. Sudah tampak, nggih. Baik, kita mulai. Insya Allah saya diberi waktu kurang lebih 25 sampai 30 menit untuk kegiatan ini. Nanti saya sampaikan secara singkat saja. Nanti secara detail kita laksanakan di proses tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Nora. Jadi proses penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana kerja program anggaran sekolah bisa kita laksanakan. Alur penyusunannya adalah persiapan. Persiapan ini kita laksanakan adalah dengan ini yang saya kerjakan di SMP 39 adalah saya membentuk tim pengembang sekolah. Tim pengembang sekolah ini yang meliputi 9 standar. 8 standar nasional plus 1 itu maksudnya yang tadi saya sampaikan adalah kaitannya dengan standar lingkungan dan standar kewirausahaan. Kita tambah itu karena 39 merupakan bagian dari sekolah adiwiyata, sehingga ini harus kita laksanakan supaya kegiatan keadiwiyataan ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita juga review RKT tahun sebelumnya. Jadi program kerja yang ada di tahun sebelumnya kita review, mana yang sudah kita laksanakan, mana yang belum. Nah, ini termasuk bagian dari review itu, sebagian dari MONEF yang nanti akan dibahas oleh Pak Catonggo kaitannya dan bagaimana memonef RKT dan RKAS yang sudah kita buat. Belum nanti. Kemudian analisis kondisi sekolah, yaitu meliputi profil sekolah. Jadi kondisi yang ada termasuk menyusun evaluasi diri sekolah tentang bagaimana kondisi yang ada, menyusun kekuatan, mengetahui kekuatan sekolah, juga kelemahan, sehingga analisis SWOT-nya itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari sisi rapor pendidikan, perencanaan berbasis data, kita membuka rapor pendidikan tahun 2023, tetapi itu rapor pendidikan yang dihasilkan dari AN dan survei lingkungan tahun 2022. Ternyata tadi saya mengikuti refleksi, evaluasi, perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan.
Ternyata untuk menyusun rapor pendidikan itu tidak hanya berdasarkan hasil AN, BK, dan Sulingjar yang kita laksanakan, tetapi dari berbagai aspek. Tadi disampaikan oleh kementerian, ada 15 aspek kurang lebih. Dan itu sehingga melibatkan berbagai instansi, sehingga tadi sudah ditanyakan, mengapa rapor pendidikan itu selalu munculnya setelah kita membuat RKT. Tadi disampaikan oleh peserta bahwa diusahakan rapor pendidikan itu munculnya sebelum RKT, supaya sekolah bisa menyusun RKT itu berdasarkan rapor pendidikan yang memang betul-betul up to date, yang betul baru, sehingga tidak bongkar lagi saat di kemudian hari. Kemudian mengunduh rapor pendidikan ini sudah, unduh rapor pendidikan ini semua Bapak Ibu guru sekarang mempunyai hak dan bisa mengunduh. Dulu awal-awal yang bisa mengunduh hanya kepala sekolah lewat admin belajar ID kepala sekolah, tetapi sekarang sudah seluruh Bapak Ibu guru. Mengapa seluruh Bapak Ibu guru? Karena memang sekolah itu harus dimajukan tidak hanya oleh kepala sekolah, tetapi seluruh Bapak Ibu guru mengetahui rapornya sekolahnya masing-masing untuk selanjutnya bisa mengantisipasi, kemudian berusaha memaksimalkan fungsi-fungsi atau nilai rapor pendidikan itu yang mungkin masih kurang. Yang merah, yang paling pertama adalah yang merah, kemudian yang oranye, dan selanjutnya. Kemudian menganalisis rapor pendidikan, ini dilaksanakan dengan kegiatan IHT mungkin atau kegiatan yang lain, dan juga membuka prioritas rekomendasi. Nanti kita akan bahas bagaimana kita menyusun RKT itu dengan hanya menggunakan prioritas rekomendasi atau dengan identifikasi, kemudian juga benahi atau dengan yang lain. Nanti kita bahas setelah ini. Kemudian bagian yang kedua adalah tiap standar menyusun kegiatan beserta anggaran. Ini apa namanya ya? Yang kedua tentang berbasis data. Kemudian pendidikan dan prioritas rekomendasi ini meliputi akar masalah, refleksi, dan benahi. Ini yang nanti kita rembuk adalah yang kita bahas tentang bagaimana menyusun RKT dengan teknik mengidentifikasi, dengan teknik refleksi, juga dengan benahi. Kemudian presentasi program baru kita melaksanakan mufakat, tahun ini kita laksanakan seperti itu. Kemudian yang penyusunan dan sosialisasi itu kita mengajak para wakil, para stakeholder di sekolah untuk menyusun draft RKT dari hasil musyawarah dan mufakat. Kemudian dari teman-teman yang sudah kita latih, telah kita beri tugas untuk bisa mempresentasikan draft RKT kepada guru, tendik, dan komite, serta orang tua. Perlu disampaikan bahwa mungkin draft awal dilaksanakan oleh beberapa guru dan PP juga orang tua, tetapi saat penyengasahannya itu dilaksanakan beberapa stakeholder yang harus ada di sana. Sehingga kita langsung bisa menyusun RKT, kemudian sosialisasi RKT, di mana nanti ini akan kita kita arahkan ke Arkas. RKT yang berasal dari rapor pendidikan yang itu memang membutuhkan dana, itu harus kita dianggarkan di Arkas sesuai dengan bos yang sudah kita terima. Kalau yang tidak ya tetap di RKT ada, tetapi di Arkasnya tidak dianggarkan. Ini contoh kegiatan yang saya laksanakan di SMP 39 dalam rangka persiapan penyusunan program sekolah. Dalam ini salah satunya ya penyusunan RKT itu. Bapak Ibu guru juga orang tua siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan penyusunan RKT dengan menggunakan ada dua cara yang kita laksanakan adalah cara yang hanya menggunakan rekomendasi prioritas yang ada di rapor pendidikan, juga dengan melaksanakan proses namanya disingkat IRB.
IRB, I-nya itu identifikasi. Apa yang diidentifikasi? Yang identifikasi adalah menganalisis indikator prioritas yang ingin dijadikan fokus. Dalam ini saya SMP Negeri 39 Semarang. Artinya masalahnya itu apa? Identifikasi masalahnya. Kemudian merefleksikan, yaitu menganalisis indikator akar masalah yang akan diperbaiki. Jadi ini pertama masalahnya, yang kedua akar masalahnya apa, dan yang terakhir kita akan memilih benahi, yaitu memilih kegiatan benahi untuk mengatasi akar masalah tersebut. Jadi pertama masalah, kedua akar masalahnya kenapa, kemudian yang ketiga bagaimana mengatasi akar masalah tersebut. Itu yang ada di benahi. Dan ini semua ini sudah berada di rapor pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Tinggal Bapak Ibu nanti menganalisis mana yang harus diprioritaskan. Yang diharapkan adalah sesuai dengan warna. Yang pertama yang merah, yang kedua yang oranye, yang selanjutnya yang mungkin biru tetapi turunnya banyak atau dan sebagainya begitu. Bapak Ibu, ini contoh bahwa kita melakukan identifikasi. Apa tampak Bapak Ibu tulisan yang kecil-kecil ini? Lingkarannya? Tampak ya? Nah, ini adalah menunjukkan bahwa rapot pendidikan ini di sekolah 39 yang warnanya orange itu adalah keterampilan numerasi. Sehingga ini yang saya prioritaskan untuk saya kerjakan, kemudian saya buat RKT-nya, dan nanti dibuat program kerjanya dari RKT tersebut, dan dimasukkan program kerja itu dibiayai oleh bos. Nah ini kita, karena memang ini yang warnanya paling oranye di sekolah saya. Sehingga Bapak Ibu ini yang diidentifikasi tentang kemampuan numerasi di sekolah kami. Yang kedua, refleksi. Refleksi ini kita melihat di refleksi di akar masalah, yaitu kompetensi pada domain aljabar. Nah ini, tadi diidentifikasi adalah tentang numerik atau literasi. Kemudian setelah direfleksi di akar masalahnya, yang terjadi adalah yang turun adalah yang rendah atau yang turun adalah kompetensi pada domain aljabar. Sehingga ini diteruskan kepada lanjutan untuk ke refleksi tadi. Ini salah satu identifikasi yang lain. Nah, kita benahi. Bagaimana cara membenahinya? Di sana nanti di file benahi ada berbagai macam cara yang bisa kita laksanakan. Fungsi benahi ini bisa memanfaatkan platform PMM untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah. Dan ini juga di 39 saya laksanakan di setiap Kombes 39. Kalau di level Kota Semarang KBE ada namanya Kober Semar KBE, di level sekolah SMP 39 ada yang namanya Kombes 39. Komunitas Belajar Sekolah SMP Negeri 39. Saya singkat Kombes 39. Dan ini kita laksanakan secara rutin, berkala, topik-topik yang dibahas sejalan dengan topik yang up to date, termasuk di dalamnya hari ini kita membahas RKT. Kebetulan 39 sebagai sekolah penggerak, sehingga di level sekolah harus melaksanakan PMO, dan ini kita laksanakan PMO itu dalam kegiatan di Kober Semar, di Kombes 39 ini. Kemudian yang kedua, benahi ini dengan penguatan pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform Merdeka Mengajar. Yang ketiga,
Benahi bisa dengan menggunakan atau membaca dan mendistribusikan beragam buku dari berbagai sumber dan genre secara rutin oleh guru dan siswa. Kemudian, pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dengan berbagai pengetahuan dan diskusi. Bapak Ibu, betul-betul saya sudah merasakan betapa efektif dan efisiennya kita menggunakan Kobar Semar di 39 ini. Setiap kali ada ilmu-ilmu atau hal-hal yang baru tentang kurikulum merdeka, kita lontarkan, kita bahas di dalam Kombes 39 ini. Semua guru ikut berpartisipasi untuk kegiatan Kombes di 39 ini. Lebih luas lagi, hari ini yang kita kerjakan di Kobar Semar KBE. Kemudian kita juga merefleksi pembelajaran oleh guru dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi tantangan dalam pembelajaran dan melibatkan pemangku kepentingan sekolah. Yang selanjutnya, benahinya dengan melaksanakan penyusunan dan penerapan kurikulum operasional satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Contohnya dengan penerapan kurikulum merdeka atau kurikulum darurat. Yang selanjutnya pelatihan guru dan kepala sekolah serta pembelajaran terkait kesejahteraan psikologi siswa atau guru. Selanjutnya sekolah mengadopsi program Roots untuk pencegahan perundungan, termasuk alhamdulillah 39 ada Basnas Roots. Nah, nanti juga misalnya ada yang bertanya tentang kegiatan Roots bisa juga ditanyakan. Termasuk pembuatan peraturan dan tatib sekolah dan kegiatan pembelajaran yang dengan menonton dan diskusi. Bapak Ibu, apa yang sudah dianalisis dari masalah, kemudian akar masalah, kemudian mensolusikan lewat benahi itu, maka kita akan susun RKT-nya, rencana kerja tahunannya. Ini tidak begitu jelas karena kecil ya. Iya. Nah, berdasarkan dari prioritas tadi yang sudah disampaikan yang ada di rapot pendidikan, kita susun di RKT-nya. Ini karena kekecilan tidak tampak. Misalnya RKT-nya Bapak Ibu, saya bacakan aja contohnya. Kemampuan numerasi. RKT-nya adalah refleksi akar masalah. Sebagian besar siswa dalam kategori perlu numerasi khusus dan dasar terutama dalam domain aljabar, misalnya ini. Kemudian apa yang dilakukan sekolah, yang dibenahi sekolah, yaitu salah satunya penataan PMM untuk meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah secara ini aspek numerasi. Programnya saya melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan PMM lewat apa? 39 melaksanakan kegiatan dengan komunitas belajar yang tadi saya ceritakan. Ini komunitas secara rutin, terjadwal 2 minggu sekali, tetapi saat dibutuhkan seminggu sekali kita laksanakan Kombes ini. Dan ini sangat efektif untuk mengupdate ilmu-ilmu yang baru, kegiatan di sekolah. Kegiatannya, guru mengeksplorasi PMM terkait numerasi untuk penugasan peningkatan kompetensi. Apakah kegiatan ini membutuhkan dana? Kalau hanya sekedar PMM, tidak membutuhkan dana. Contoh yang membutuhkan dana, hasil RKT, yaitu penyusunan dan penerapan kurikulum operasional satuan pendidikan yang berguna untuk meningkatkan numerasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kegiatannya adalah sekolah mengadakan ekstrakurikuler matematik klub untuk meningkatkan minat siswa terhadap numerasi. Nah, karena ini ekstrakurikuler, berarti kan butuh dana. Nah, ini masuk ke Arkas. Itu Bapak Ibu contohnya.
dan ini sudah kita aktualisasikan, sudah kita programkan. Mungkin nanti teman dari 39 ada yang bisa menjelaskan apa yang sudah dikerjakan dalam rangka mengatasi masalah ini. Contoh, karena ini yang paling nilainya paling rendah, yang oranye di 39. Jadi sudah kita laksanakan. Bapak Ibu, itu contoh RKT. Jadi kalau itu membutuhkan dana, segera dialihkan untuk diarkaskan, dianggarkan. Sehingga yang terjadi, yang ada di Arkas, ya sekarang ada anggarannya seperti ini. Ini karena terlalu kecil, sehingga saya sulit untuk membacakan. Nanti filenya biar di-share oleh Bu Nora untuk Bapak Ibu referensi kegiatan hari ini. Bapak Ibu, itu secara garis besar yang bisa sampaikan. Nanti secara berkelanjutan bisa kita laksanakan. Tanya jawab, bagaimana mekanismenya, dan apa yang sudah saya kerjakan, berbagi praktik baik. Dan ini jauh dari sempurna, tetapi masukan dan saran dari peserta webinar sore hari ini sangat dibutuhkan dalam rangka penyempurnaan RKT yang dibuat di SMP Negeri 39 serta Arkas untuk tahun berjalan di tahun 2024. Matur nuwun, terima kasih. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Bu Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Agus Salim atas penyampaian materinya begitu hebat. Bapak Ibu ditahan dulu nggih untuk pertanyaannya karena masih ada satu lagi penyampaian dari narasumber hebat kita Bapak Catonggo. Kepada beliau Pak Ong kami persilahkan. Ya, sebentar. Ya, terima kasih Bu Nora. Ya, Bapak dan Ibu semuanya, selamat siang. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang GTK, Bapak Miftahuddin. Yang saya hormati Bu Sarmini, pengawas binaan E, ya, dan Bapak Ibu pengawas yang mungkin sedang berada di room ini, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat di Kota Semarang, ya, yang sudah ada di ruangan ini. Ya. Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan Bapak Agus Salim. Kalau Bapak Agus Salim tadi menyampaikan berkaitan dengan RKT, maka pada kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan MONEF RKT. MONEF-nya, monitoring dan evaluasinya ini ya. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, saya akan coba share screen dulu ya. Untuk ini sebelumnya ya kayaknya ya perlu juga ada semacam penorak serius terus gitu ya. Ini kita biar gak serius terus gitu ya. Jadi kita sedikit pakai ice breaking gitu ya. Kita sedikit pakai ice breaking biar nggak serius terus ini ya. Bapak dan Ibu, ini mungkin sedikit yang saya tunjukkan di sini ini ya. Bisa dilihat Bapak dan Ibu ya. Ya, ini. Ya, ini ice breaking ini ya. Gini Bapak dan Ibu, ya ini mungkin ada yang sudah pernah juga, tapi mungkin juga ada yang belum gitu ya. Ini saya tak nganu Bu Nora aja dengan Bu Nora, nanti sambil teman-teman yang lain bisa menyaksikan gitu ya. Bu Nora monitor ya Bu Nora ya. Iya Bapak siap. Oke, ya Bu Nora ini ada kotak-kotak ya, ada bilangan-bilangan. Bu Nora silahkan memilih salah satu bilangan yang ada di kalender itu ya. 1 sampai 31 dibatin tapi ya gitu ya. Ya. Oke.
Yang di kotak kuning itu ada nggak, Bu Nora? Di kotak Bilangan kuning yang sudah dibatin tadi? tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya pilih nanti ya. Tidak ada ya berarti ya di situ ya. Oke, saya pilih di Ya. sini tidak ada gitu ya. Oke. Oke. Terus kalau yang di sini ada enggak Bu Nora yang di hijau ini? Mboten wonten, Pak. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke. Ya. Saya geser ke sini Bu Nora. Yang biru Bu Nora. Ada nggak ya Bu Nora? Yang biru wonten. Ada. Oke. Nggih. Nanti tak tulis ada di sini. Oke. Ada. Oke. Ya. Kemudian yang apa ini namanya? Abu-abu ada nggak Bu Nora? Abu-abu wonten, Pak. Abu-abu ada. Oke. Tak pilih ada lagi. Oke di sini. Terus yang terakhir di sini ada enggak Bu Nora ya? Tidak ada, Di Pak. yang coklat itu Tidak ada. tidak ada. Tidak Nggih. ada. Berarti nanti harus saya pilih tidak ada gitu ya. Nggih. Oke. Saya pilih tidak ada. Oke. Oke. Ya. Saya mau mencoba menebak sekarang ya. Bilangan yang dipikirkan oleh Bu Nora. Tuh. Tadi berapa ya bilangan yang dipikirkan oleh Bu Nora akan tampak di sheet 3 ini. Oh ini. Oh 12 Bu Nora. Betul nggak Bu Nora? 12 benar Bu Nora. Tadi bilangan yang dipikirkan. Halo Pak Om. Sinyalnya mboten stabil menawi. Hah? Mohon maaf Di Bapak sini Ibu mungkin sedang Pak Cotong di sini ada, di sini ada, di sini tidak ada gitu ya. yang nanti Bapak Ibu ingin sampaikan kepada beliau berdua, Bapak Agus Salim dan Bapak Catonggo. Ini malah Bapak Catonggo sepertinya terlempar nggih Pak nggih. Ya, tadi terlempar ini tadi ya Oh ternyata. nggih. Oke. Sampun Pak, monggo. Oke, bisa lanjut ya. Oke. Ya, tadi sempat terlempar itu, nggak tahu itu internetnya ini coba saya cek dulu di apa namanya partisipannya masih enggak itu ya ini. Oke. Oke, ya tadi itu ya sekedar. Tapi tadi bilangan yang di Baten berapa itu? Saking Pak Catonggo pripun pinten Pak tadi? Tadi itu gini ini lihat saya tunjukkan ya. Oke, saya anu lagi. Oke, Nggih. ya. Tadi itu ya kan di sini ada. Ya, saya ulangi lagi. Ya ini ada, tidak ada ini ya ini tidak ada. Di sini tidak ada, di sini ada. Kemudian di sini ada, ini tidak ada. Ternyata terakhirnya itu bilangannya 12. Kalau ada salah berarti Bu Nora itu salah melihat angkanya yang di kotak-kotak itu tadi itu ya. Terus Pak, betul sekali. Iya. Ini oke ya. Nggih. Saya lanjutkan lagi Bapak dan Ibu semuanya berkaitan dengan ini monitoring. Ya, oke, berkaitan dengan monitoring dan evaluasi. Ya, berkaitan dengan monitoring dan evaluasi. Oke, saya share screen dulu. Ya, ini. Oke, saya share-nya screen saja biar semuanya ada. Ya, ini monitoring dan evaluasi. Ya. Saya share screen ya, ini ya. Ya, ini. Tampil ya ini ya, tempat layar saya ya, Bu Nora ya. Sampun Bapak, sampun tertampil. Ya, sampun ya, monitoring dan evaluasi. Ya, ini. Ya, ini tadi bersambung dengan tempatnya Bapak Agus Salim itu merencanakan, ya, merencanakan bagaimana membuat program atau rencana kerja tahunan atau ARKAS atau ARKAS itu ya, dan selanjutnya bagaimana kita memonitoring dan evaluasi berkaitan dengan apa namanya pelaksanaan dari ARKAS atau RKT yang sudah kita rencanakan. Nah, ya, jadi ini monitoring dan evaluasi itu Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan nih catnya ya. Di catnya bisa dituliskan kira-kira apa toh gunanya monitoring dan evaluasi itu gitu ya.
gunanya monitoring dan evaluasi itu untuk apa toh gitu ya. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan di chatnya kira-kira untuk apa, untuk monitoring dan evaluasi itu. Oh ya, nanti bisa kita lihat ya. Oh, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini dan seterusnya. Ya. Silakan Bapak Ibu menuliskan apa namanya di chatnya kira-kira monitoring dan evaluasi itu buat apa? Kita kok harus melakukan monitoring dan evaluasi gitu ya. Monggo Bapak Ibu, ya ini dari Bu Nora untuk melihat ketercapaian program. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu silahkan ya. Oh, untuk mengetahui kekuatan atau kelemahan sekolah itu Bu Rini Wulandari. Ya. Yang lain, monggo silahkan dituliskan di chatnya, di chat room itu silahkan dituliskan di sana. Bagi Bapak Ibu yang masih berada di standby gini ya, ini ya, silahkan Bapak dan Ibu untuk monitoring dan evaluasi kita perlu melaksanakan itu untuk apa? Ini untuk dari SD Harapan ini juga ya. Ya, jadi dari SD Harapan Bunda untuk mengevaluasi kinerja sekolah, untuk mengukur sejauh mana. Ya. Kemudian untuk mengontrol program dari Bu siapa itu SMP Kartioso untuk mengetahui keadaan apa ini ya? Ya, ya. Untuk mengetahui keadaan ya. Ya, oke. Jadi semua yang dijawabkan ya oke, memang seperti itu gitu ya. Ini Bu Rini Pertiwi untuk menganalisa SWOT gitu ya. Ya, jadi kita lakukan monitoring dan evaluasi ya setidaknya itu kita untuk mengetahui ya kita tahu jadi sejauh mana memang itu pelaksanaan dari yang sudah kita rencanakan itu seperti apa. Ini. Sehingga bisa kita lakukan itu. Nah, bagaimana melakukan itu bisa dilakukan dalam 3 cara atau 3 bentuk. Nah, ya, 3 bentuk ini. Jadi yang pertama Monef dengan bentuk pertama yaitu laporan. Saya tak slide lagi coba ya. Jadi Monef bentuk pertama yaitu laporan. Ini. Ya. Bentuk 1 laporan kegiatan dan pembelanjaan. Monef bentuk kedua, ya, Monef bentuk kedua yaitu berkaitan dengan pencatatan dan dokumentasi perubahan. Yang Monef bentuk ketiga identifikasi capaian mutu. Dan Monef ini dilakukan mulai dari bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Ini bukan pilihan. Ini bukan pilihan, dan ini dilakukan semuanya. Monef bentuk 1, Monef bentuk 2, bentuk 3. Karena kegunaannya masing-masing berbeda. Yang Monef pertama, laporan kegiatan dan pembelajaran. Kemudian Monef kedua, pencatatan dan dokumentasi perubahan. Dan Monef bentuk 3, identifikasi capaian mutu. Oh, ya. Oke. Nah ini Monef bentuk pertama ini ya tahapannya itu. Jadi mengunduh data realisasi kegiatan dan anggaran dari platform Arkas atau bentuk lainnya. Jadi yang sudah kita rencanakan realisasi kegiatannya itu diambil, kemudian di data seperti apa. Kemudian direview ketercapaian pelaksanaan kegiatan dan serapan anggarannya. Kemudian yang ketiga, merumuskan rekomendasi perbaikan. Terus mau ngapain gitu ya. Jadi ada perbaikannya. Jadi ada 3 tahapan yang dilakukan. Sedangkan Monef bentuk kedua, pencatatan dan dokumentasi perubahan. Jadi berkaitan dengan perubahannya. Jadi membuat perbandingan berbagai perubahan yang diperkirakan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian membuat dokumentasi perubahan dalam bentuk foto atau video atau bentuk yang lainnya. Jadi perubahannya yang di apa Monef. Kalau yang pertama itu apa namanya realisasi kegiatannya seperti apa. Ini. Ya, sedangkan yang tahap ketiga yaitu adalah membuat perbandingan capaian profil pendidikan dari tahun ke tahun. Kemudian memberikan catatan terkait perbandingan data baik yang meningkat, menurun, atau tetap. Nah, kemudian
Yang ketiga, merumuskan rekomendasi atas temuan evaluasi. Jadi ini tahapan-tahapan yang dilakukan Monef 1, Monef 2, Monef 3, tahapan-tahapan yang dilakukan seperti ini. Ya, jadi itu. Kemudian berikutnya, ya, ini contoh Monef 1. Ya, contoh Monef 1. Jadi kepala sekolah melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat keterlaksanaan kegiatan dan melihat perubahan capaian di rapor pendidikan di tahun berikutnya. Jadi ini yang menjadi titik fokus adalah keterlaksanaan kegiatannya seperti apa. Jadi contoh di sini, ya, contoh di sini, ini pelatihan gunung rasi misalkan. Kemudian koordinator pelaksana kepala sekolah tanggal pelaksanaan sekian misalkan, budgetnya sekian, realisasi sekian. Sehingga di situ review kegiatannya secara umum terlaksana dengan baik. Perlu tambahan narasumber. Kenapa ini perlu tambahan narasumber? Ya karena budgetnya itu masih ada dari realisasinya. Mungkin narasumbernya ditambah sehingga budget itu bisa terlaksana dan ilmu yang diperoleh juga lebih baik dan lebih banyak lagi. Demikian juga yang kedua. Ini sama dilaksanakan ini seterusnya ya. Nah, ini budgetnya 12 juta, realisasinya 13 juta. Guru sudah cukup dapat menyusun perencanaan pembelajaran, reviewnya guru sudah dapat ini. Nah, ini terus tahun depan perlu diulang. Ini rekomendasinya. Ya. Ini beberapa contoh saja. Contoh dulu, nanti saya tunjukkan juga yang di SMP 37 tempat saya. Ya. Ini contohnya dulu. Ya. Oke. Berikutnya, ya. Oke. Ya. Ini contoh Monef bentuk 2. Ya. Contoh Monef bentuk 2. Oke. Ya, pada contoh Monef bentuk 2 ini, ya, saya clear dulu ya. Pada contoh Monef bentuk 2 ini ya, yaitu berkaitan dengan pencatatan. Ya, tadi berkaitan dengan pencatatan perubahannya. Jadi yang di titik fokusnya itu adalah perubahannya. Jadi saat pertama sebelum, jadi ada ini sebelum, ya. Kemudian ada kondisi sesudah. Ya. Jadi kayak before after begitu ya. Before after seperti apa? Ini yang menjadi titik fokus untuk Monef bentuk yang kedua. Yaitu misalkan perencanaan sekolah hanya melibatkan internal sekolah, yaitu kepala sekolah, guru misalkan. Sebelumnya seperti itu. Tidak terdapat kontrak kerja dengan pembagian peran. Kemudian sesudahnya sudah dilaksanakan, Monef ternyata perencanaan sekolah melibatkan beragam pemangku kepentingan. Warga sekolah, komite sekolah, orang tua, masyarakat, dan pengawas. Dewan guru bersama-sama membuat kontrak kerja meliputi waktu sekolah, pembagian tugas, dan lain-lain yang kemudian ditandatangani bersama. Terus ada dokumentasinya ini. Oke. Nah, ini Monef bentuk yang kedua, yaitu berkaitan dengan perubahannya. Kemudian, yang berikutnya. Yang Monef bentuk 3. Monef bentuk 3, Monef bentuk 3 itu berkaitan dengan apa namanya istilahnya delta. Perubahannya itu seperti apa? Baik itu meningkat, menurun, dan seterusnya dalam bentuk catatan seperti ini. Dalam bentuk catatan seperti ini. Ya, jadi tadi mungkin dilihat di sini kan ini ya. Monef yang ketiga itu adalah membuat perbandingan capaian profil pendidikan dari tahun ke tahun, memberikan catatan terkait perbandingan data baik yang meningkat, menurun atau
eh, tetap atau dan seterusnya, ya maka bisa dilihat di sini. Ya. Jadi kita buat catatan contoh kemampuan literasi tahun 21 itu 1,7, tahun 2022 1,7, deltanya berarti 0. Ini. Dan seterusnya nanti seperti itu. Kemampuan numerasi 1,7, 1,8. Ini masih nilai yang dulu ya, karena nilai yang dulu itu masih skalanya 1 sampai 4 ya. Masih menggunakan nilai yang dulu yang ini ya, ini. Nah, dan seterusnya. Ini deltanya 0,1. Perubahannya 0,1 plus. Ya, karena bertambah. Sedangkan yang karakter plus 0,1 juga. Nah, ini dibuat seperti ini. Kita buat kemampuan memahami bacaan informasional non fiksi misalkan seterusnya. Nah, ini adalah monef dalam bentuk 3. Maka kita contoh ya kalau di tempat kami ya, contoh di tempat kami nanti saya tunjukkan ya. Berkaitan dengan ini ya, saya hapus dulu itu masih ada yang nyoret-nyoret, nyoret-nyoret ya, ya. Oke, ya. Oke, jadi sekarang ini ya. Ya, ini kalau yang PAUD kan tidak ada angkanya. Kalau yang PAUD itu tidak ada angkanya. Jadi bentuknya adalah kualitatif. Ya. Kalau yang apa namanya SD, SMP itu sudah dalam bentuk angka. Tapi kalau PAUD seperti ini. Jadi tidak dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk kualitatif. Jadi misalkan prakondusif, terus tahun 2023 kondusif. Ini misalkan jadi dari ini jadi ini. Kemudian deltanya cukup dikatakan meningkat, tetap atau turun begitu. Nah, jadi ini yang PAUD ya, ini. Oke. Kemudian, nah ini hasil analisis ini, ya, hasil analisis peningkatan kualitas penerapan pembelajaran dicapai setelah pendidik menyelesaikan pelatihan terkait pembelajaran di PM dan seterusnya. Jadi bisa dilihat di situ. Satuan masih memerlukan program untuk menguatkan kemitraan dengan yang lain. Ini dari hasil itu. Nah sekarang apa namanya? Bagaimana dengan di tempat saya? Nah, bagaimana di tempat saya? Ini saya tunjukkan saja di tempat saya share screen lagi, ya, saya share screen lagi berkaitan dengan ini saya share screen entry saja, ya. Jadi saya lebih enak apa namanya nanti carinya. Ini ya saya share screen lagi. Ini, oke, yang satu ini ya contoh ini. Ya, oke, ya contoh bentuk satu saya share screen tempat saya seperti ini, ya. Bentar, carinya dulu. Oke, bentar ya. Ya, tak carinya dulu. Share screen-nya tak stop dulu aja, ya. Oke, saya tak cari monef keuangan ini ya. Oke, ya. Jadi, nah ini contoh yang bentuk ketiga. Ini contoh yang bentuk ketiga. Saya tunjukkan saja dulu. Yang nanti bentuk satunya ini. Ya. Oke, bentar. Ya, saya share screen. Oke. Ya, ini saya share screen ini. Ya, ini contoh di tempat saya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan kita monitoring. Monitoring bisa dilakukan secara periodik silahkan. Triwulanan boleh di masing-masing sekolah setiap 3 bulan dilakukan monitoring dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti apa. Nah, ini. Contoh ini kegiatan aksi bergizi dengan Puskesmas Lamber Tengah.
Jadi koordinator pelaksananya dari UKS, seterusnya ini ada ini ya. Seterusnya ini ada beberapa kegiatan yang sudah ini kita laksanakan. Nah, jadi monitoring ini review kegiatannya ini ya. Secara umum terlaksana dengan baik. Perlu narasumber yang bersertifikat yang sesuai dengan kegiatan itu, misalkan. Ya. Dan seterusnya, sehingga ada peningkatan setelah review itu kita tahu, oh ternyata kekurangannya di sini, sehingga tahun berikutnya nanti harus bagaimana itu ada catatannya secara tertulis. Jadi Bapak Ibu bisa mengapa namanya menindaklanjuti itu, oh berikutnya nanti gini, yang kemarin seperti apa? Ada catatannya di sini. Kemarin itu pelaksananya seperti ini, hasilnya seperti ini, maka berikutnya bagaimana? Nah, ini ada catatannya. Sedangkan yang kedua, Bapak dan Ibu, ya. Yang kedua, saya sharing lagi yang kedua itu adalah ini ya, oke. Saya tunjukkan di tempat saya ini. Ya. Pencatatan dan dokumentasi perubahan. Jadi kondisi sebelum, ya, kondisi sebelum dan kondisi sesudah. Ini. Ya, kondisi sebelum perencanaan sekolah hanya melibatkan beberapa komponen, kepala sekolah dan 8 standar. Sebelumnya kondisinya seperti ini. Tapi setelah itu perencanaan sekolah melibatkan seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan, kepala guru, tas, dan semuanya. Ini proses penyusunan RKT dimulai dari survei 8 standar dan ARKAS tentang kebutuhan masing-masing dan survei lapangan. Mas, nih. Bisa dilihat di sini, nanti ini ada linknya ya, dan seterusnya proses sesudahnya ini dan seterusnya ya, bisa didokumentasi, dibuat. Jadi proses sebelum dengan sesudah itu perjalanannya seperti apa, sehingga nanti akhirnya kita akan tahu perubahannya seperti apa ini. Nah ini contohnya ya, nggak perlu dibacakan satu persatu. Jadi ya. Nah, ini berkaitan dengan apa Monef yang model atau bentuk yang kedua. Ya, kita lakukan seperti ini, pendokumentasiannya, administrasinya kita lakukan seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, Monef yang bentuk ketiga, ya, kita lakukan ini Monef bentuk ketiga. Ya, ini. Ya. Ya, di tempat kami ini, ya. Kemampuan literasi tahun 22 dengan tahun 23 ada peningkatan yang cukup signifikan dari 88,89 menjadi 97,78. Ada delta positif sebesar sekian. Kemampuan numerasi ada delta positif. Ya, cukup signifikan banget. Jadi ada sampai 20 gitu. Nah, karakter ada penurunan. Nah, ada penurunan, deltanya min ini dan seterusnya. Kita punya catatan ini. Ya, catatan ini ada. Ya. Kemudian dianalisis. Akhirnya ya ini. Jadi analisis kira-kira kenapa hal-hal itu seperti itu, kenapa kita analisis, kita tuliskan di hasil analisisnya ini. Kira-kira kenapa ya? Misalkan kok ini ya, analisisnya bisa positif, bisa yang negatif, dituliskan semua tidak apa-apa. Sehingga bisa menjadi dalam Monef itu untuk yang positif juga ada, untuk yang negatif juga ada. Ini dituliskan di bawahnya itu untuk analisis. Ya, ini. Di ya misalkan contoh di dalam karakter ini terjadi penurunan ya kemarin itu kan berkaitan dengan pandemi ada juga seperti itu sehingga anak-anak juga banyak yang belajar secara daring dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Silakan dianalisis menurut situasi dan kondisi sekolahnya masing-masing. Ya, menurut situasi dan kondisi sekolahnya masing-masing. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, itu yang saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, pasti banyak kekurangannya.
mohon jadi nanti ya silahkan Bapak Ibu mungkin oh ini yang di tempat kami yang kami lakukan. Nanti monggo di tempat panjenengan yang panjenengan lakukan silahkan pasti akan lebih baik dari yang ini itu pasti gitu ya. Jadi kita juga akan selalu memperbaiki apa yang sudah kami lakukan di sini untuk perbaikan-perbaikan berikutnya karena memang Monef itu memang untuk perbaikan ya memang untuk perbaikan keterlaksanaan seperti apa sehingga berikutnya lebih baik ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu beruntung yang hari berikutnya itu lebih baik ya tidak lebih jelek atau bahkan sama gitu ya karena orang yang beruntung kadang siapa yang berikutnya lebih baik dari yang sekarang maka termasuk kategori orang yang beruntung ya oke begitu terima kasih saya kembalikan kepada Bu Nora ya monggo Bu Nora, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa hebat ya Bapak Ibu ya. Pemaparan materi dari Pak Agus Salim dan Pak Cotonggo. Ini pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk menyampaikan pertanyaan, tapi mohon untuk ditahan dulu Bapak Ibu sembari Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu nanti dapat sedikit mengintip di platform Merdeka Mengajar agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi atau mungkin ketinggalan webinar dari Kobar Semar E, Bapak Ibu dapat bergabung di komunitas kami yang ada di PMM. Bapak Ibu nanti silakan mencari komunitas Kobar Semar E. Di situ nanti Bapak Ibu klik agar bisa menjadi anggota dan dapat mengetahui info-info terkait nanti adanya seminar-seminar berikutnya. Karena hari ini adalah webinar perdana kami, dan nanti insya Allah untuk periode berikutnya juga akan tetap ada webinar, sehingga Bapak Ibu tidak akan ketinggalan info terkait webinar tersebut. Sembari juga menyiapkan pertanyaan, Bapak Ibu silakan untuk mengisi daftar hadir, ya Bapak Ibu, ya, daftar hadirnya sudah saya kirimkan melalui chat room, silakan dapat diisi ke daftar hadir tersebut agar nanti Bapak Ibu dapat juga mendapatkan apa namanya nggih, mungkin nanti kalau misalkan ada sertifikat bisa kami kirimkan lewat WA gitu Bapak Ibu. Dan juga untuk materinya tadi sudah di-share juga untuk materi dari Pak Agus Salim. Nanti untuk materi dari Pak Catonggo nanti nyuwun sewu nggih Pak Ong saged dikirimkan materinya Siap. nih Bapak. Karena Ya, ini siap. materinya sangat luar biasa sekali. Mungkin nanti Bapak Ibu semuanya dapat menjadi inspirasi dan diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing, di ATM, amati, tiru, modifikasi ya Bapak Ibu ya, karena sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Oke, tidak perlu berlama-lama Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, nanti akan saya pilih untuk bisa langsung menyampaikannya kepada Pak Catonggo atau mungkin Bapak Agus Salim. Monggo Bapak Ibu, silahkan yang ingin bertanya atau mungkin sudah jelas semua ya Bapak Ibu ya. Dapat raise hand Bapak Ibu, silahkan, monggo. Atau mungkin langsung di open mic aja nggak apa-apa. Jika Bapak Ibu mungkin tidak bisa untuk raise hand, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Karena ternyata penyusunan RKT dan RKAS itu tidak apa namanya ya Bapak Ibu ya, tidak langsung serta-merta program sekolah itu jadi. Jadi harus ada yang namanya apa latar belakangnya. Latar belakangnya ternyata dari kalau dulu belum ada rapor pendidikan itu masih menggunakan 8 SNP, karena sekarang kita sudah ada rapor pendidikan jadi 8 SNP plus rapor pendidikan yang merupakan jadi dasar untuk pembuatan kita membuat RKT dan RKAS. Dan ternyata setelah membuat melaksanakan itu juga harus ada monefnya Bapak Ibu, dan juga monefnya itu ternyata bentuknya juga beda-beda. Ada bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Monggo Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait penyusunan RKT RKKS serta monitoring dan evaluasinya, Bapak Ibu bisa langsung raise hand, klik raise hand di fitur Zoom ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya langsung persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu.
Itu udah pada jelas itu, Bu. Sepertinya sudah pada jelas, Pak, karena tadi penyampaian Pak Agustan dan Pak Catonggo sudah sangat jelas sekali. Jadi mungkin sudah sangat jelas sekali bagi Bapak Ibu. Atau mungkin kalau misalnya tadi ada yang terlewat, silakan Bapak Ibu bisa bertanya. Atau mungkin yang penasaran dengan program-program sekolah penggerak, karena SMP 39 dan 37 ini merupakan beliau berdua merupakan kepala sekolah dari sekolah penggerak. Pak Agus Salim sekolah penggerak angkatan 2 dan Pak Cotonggo angkatan 3 nggih Pak. Leres nggih Pak nggih. Betul, Bu. Bapak Ibu yang penasaran terkait program-program unggulannya SMP 39 dan 37 juga sangat bertanya Bapak Ibu, atau mungkin nanti bisa Bapak Ibu menjadi inspirasi yang dapat diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing terkait implementasi kurikulum Merdeka. Karena mungkin ini mumpung ada beliau berdua Pak Kepala Sekolah yang hebat, jadi Bapak Ibu bisa langsung menanyakan kepada Bapak Agus Lan dan juga Bapak Catonggo. Silakan Bapak Ibu. Kita lihat di kolom chat Bapak Ibu. Untuk materinya sama saya share di kolom chat ya Bapak Ibu ya, nanti dapat diunduh sendiri untuk materi hari ini. Saya yang mau tanya, Bu, Oh iya Bu Sarmini, monggo. untuk pemantik ya, karena teman-teman mungkin belum ada yang bertanya. Iya. Mungkin pertanyaan saya mudah-mudahan menambah pemahaman. Dari yang diceritakan narasumber kedua, Pak Catonggo, itu kan Monep tadi kan ada 3 model gitu ya. Apakah model itu bersifat pilihan ataukah bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Nggih, Bu Sarmini, matur nuwun. Nih, ya, ini eh, luar biasa. Jadi berkaitan dengan ini tadi ada 3 bentuk monef, ya. Ada 3 bentuk monef. Eh, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, masing-masing itu punya kegunaan sendiri-sendiri, punya peran sendiri-sendiri, sehingga itu ketiga-tiganya harus dilakukan. Jadi kalau yang pertama tadi itu monefnya itu adalah untuk laporan kegiatan dan pembelanjaan. Jadi keterlaksanaan program seperti apa? Ini pembelanjaannya sekian, napanya itu kurang apa enggak dan seterusnya. Sedangkan yang monef kedua berbeda, berkaitan dengan pencatatan dan dokumentasi perubahan. Jadi sebelumnya itu seperti apa, sesudahnya seperti apa, kita bisa mengetahuinya. Jadi ini bukan satu pilihan, tetapi Monef 1, 2, 3 ini yang harus dilakukan agar kita mengetahui perkembangan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu seperti apa hasilnya. Jadi satu masing-masing punya peran sendiri berkaitan dengan laporan kegiatan dan pembelanjaan. Yang kedua pencatatan dan dokumentasi perubahan. Jadi perubahannya tadi sebelumnya itu seperti apa, setelah dilakukan monef tadi terus peningkatannya seperti apa. Kemudian monef yang ketiga adalah identifikasi capaian mutu. Jadi mencari deltanya dari masing-masing di rapor pendidikan. Nah, jadi Bapak dan Ibu semuanya, jadi 3-tiganya itu harus dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Makaten, monggo dilanjut lagi. Matur suwun Pak Ong atas penjelasannya. Tadi saya kira dia cuma milih salah satu Bu Sarmini, ternyata 3-tiganya harus ada. Jadi mungkin ini pertanyaannya sudah sampun terwakilkan. Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan? Sebagai untuk hari ini, Pak semuanya sudah menginjak ke angka 201 Bapak Ibu, dan tadi saya cek semuanya tidak hanya dari Kota Semarang saja, tidak ada yang dari Bekasi. Jadi ketika bagi Bapak Ibu yang tidak ingin ketinggalan info
di Kobar Semar, silakan Bapak Ibu dapat langsung meluncur ke PMM, lalu klik komunitas, nanti silakan mencari komunitas belajar Kota Semarang atau Kobar Semar. Nanti Bapak Ibu silakan ikuti agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info mengenai webinar-webinar seru di kelompok belajar. Ya, di-share aja bisa Mbak. Bu Nora, nge-share aja sekalian share screen, Oh, tunjukkan lewat itu ya. Nggih, Pak. Nggih, Iya sedia. toh ya, itu sebenarnya ya jenengan share screen lewat itu, ya, nanti tunjukkan gitu sekaligus gitu di sana, biar biar lebih paham gitu teman-teman semuanya. Ya. Nggih, Pak. Sekedap. Ini tadi itu Senin Mapele. Tadi sudah download. Mapelnya Mas Novel Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung open mic saja Bapak Ibu. soal-soalnya tak dulu itu. Tanya ke Pak Catonggo atau Pak Om dengan Pak Agus Salim. Misalkan Bapak Ibu kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya Bapak Ibu ya, ini masih setengah 3. Dari Bapak Ibu mencetak raport karena ini pasti waktu-waktunya Kuisnya nggak bisa dibuka. raport, Bapak Ibu dapat belajar atau mungkin kalau misalkan ada masalah di sekolahnya Bapak Ibu bisa kita carikan solusinya bersama. Silakan Bapak Ibu langsung open mic saja. Ya, mungkin saya sambil nunjukkan ya, Bu Nora ya berkaitan tadi ya, apa namanya ini apa Kobar Semarnya, ya, Kobar Semar di Ini PMM Bapak Pak. monggo. disampaikan. Ternyata iya Kobar Semarnya. di sini Pak. Karena lupa password saya. Ya, ya ini Bapak dan Ibu. Setelah masuk gitu ya, masuk kan di sini ada gini. Ini angka penting. Ya, Latihan ini soal angka penting yang baru tak download 2 file itu dikirim coba. ada komunitas ini, ya. Jadi ada komunitas ini, silahkan ya, diklik komunitasnya. Nah, nanti dicari itu ya, nah, komunitasnya. Ini contoh, ini komunitas yang saya ikut mengelola. Itu ada komunitas belajar SMP 37, komunitas belajar MKKS Kota Semarang. Nah ini eh, silahkan Bapak Ibu nanti cari yang Kobar Semar. Misalkan ini komunitas yang saya ikuti, saya bisa lihat di sini, yang saya ikuti di sini, maka ada ya, Kobar Semar di sini. Ya. Tulisannya seperti ini, kalau mau mencari ini, ya Alhamdulillah itu sudah 136 pengikut gitu ya. Nah, silakan di sini. Ya. Di sini diklik lihat gini, maka akan tampil. Ya. Terus kalau yang sudah mengikuti tulisannya ini, tapi kalau belum mengikuti tinggal mengikuti gitu saja. Di monggo silahkan. Nah ini yang di webinar yang sedang berlangsung, tulis di sini sedang berlangsung. Jadi ini kegiatan ini juga akan termonitor di PMM berkaitan dengan Kobar Semar yang ada. Jadi silakan Bapak Ibu apa namanya mengikuti ya Kobar Semar atau apa namanya mengikuti Kobar Semar ini ya katakanlah di itu ya follow gitu ya memfollow ya. Mengikuti kegiatan Kobar Semar ini alhamdulillah ini sudah 136 wabil khusus bagi teman-teman yang berada di KBE wabil khusus teman-teman yang ada di kelompok binaan silahkan bergabung di Kobar Semar ini tadi ya. Jadi saat buka ini saya apa namanya saat tampilannya kan saat masuk nih apa namanya PMM seperti ini cari komunitas ya ini komunitas. Nah komunitas ini kalau komunitas ini dicari di sini komunitasnya bisa mencari yang sudah ada tadi Kobar Semar tadi ya. Cuman tulisannya silahkan mengikuti itu ya ini ya. Misalkan tadi Kobar Semar itu tulisannya bisa dilihat coba ya. Coba ini tak lihatnya dulu biar tahu tulisannya karena ada berpengaruh nggak huruf besar dengan huruf kecil itu ya ini. Jadi Kobar Semar. Nah, itu jadi Kobar Semar. Jadi mau cari misalkan di komunitas di sini mungkin bisa dicari ya Kobarnya besar ya, B-nya besar, Kobar Semar.
Misalkan dicari kalau provinsinya mau dicari ya provinsi Jawa Tengah misalkan ya, Ibu ya, ini siapa? dan Ibu ya, Kak. seterusnya ini ya nih terapkan, kemudian saya pilih jenjangnya tadi, jenjangnya SMP itu kayaknya ya tadi ya, ini hari jenjangnya SMP misalkan. Oke, terapkan. Ya. Nah, nanti dicari di sini Kobar Semar yang logonya itu ya. Nanti logonya ini sudah banyak sekali di sini komunitas belajar, maka kita apa namanya kita cari nanti ya yang Kobar Semar itu silahkan. Logonya saya tunjukkan di sini aja seperti ini tadi ya. Jadi apa namanya? Ini saya taruh di sini yang logonya itu adalah ini saya tak cari komunitas yang saya ikuti. Ya. Nah, logonya Kobar Semar seperti ini. Oke, ini logonya Kobar Semar. Ya. Silakan ini logonya Kobar Semar seperti ini. Ya, ini. Ya, silakan. Terus nanti bisa diklik lihat, ya. Ya, bisa diklik lihat. Ya, nanti terus mengikuti gitu aja. Ya. Monggo Bapak Ibu, wabil khusus Bapak Ibu guru yang ada di kelompok binaan E. Ya. Bagaimana kalau yang lain? Kalau yang lain bergabung silahkan. Jadi misalkan di Kota Semarang mau bergabung di Kobar Semar itu ya tidak apa-apa. Bukan berarti tidak boleh, tetap boleh. Wabil khusus yang KBE, monggo disilahkan untuk bergabung di sana. Oke. Begitu, monggo dilanjutkan Bu Nora. Setelah webinar ini selesai bisa gabung di PMM-nya Kobar Semar agar tidak tertinggal info webinar berikutnya. Kembali lagi Bapak Ibu dapat kesempatan untuk dapat bertanya. Kita masih buka sesi pertanyaan sampai nanti kurang lebih pukul 3 ya Bapak Ibu ya, sambil menunggu jam absen pulang karena kalau SMP itu kan sampai jam 3 lebih ya Bapak Ibu ya. Kita mengikuti acara hari ini sampai nanti jam 3. Dipersilakan dapat langsung open mic ya Bapak Ibu ya, untuk langsung bertanya kepada beliau berdua, Bapak Catonggo ataupun Bapak Agus Salim. Monggo Bapak Ibu. Dipersilakan langsung open mic saja, tidak masalah. Saya Bu Nora mau bertanya. Monggo Bu Rini, langsung makan Ibu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sungguh sangat luar biasa agenda kegiatan ini. Kobar Semar sangat oke, keren, karena bisa menginspirasi dan saling belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya terkait dengan tadi penyusunan RKT yang disampaikan oleh Pak Agus, itu kan ada tahap persiapan. Di tahap persiapan itu ada membuat Bertanya, EDS itu dibuatnya berdasarkan apa begitu? Jadi apakah EDS yang masih berdasarkan 8 standar itu atau bagaimana? Terus dasar membuat EDS itu apa nggih? Ini terkait dengan persiapan RKT. Ngaten nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Agus Salim, kepada Pak Agus langsung dipersilakan Pak untuk sakit menjawab pertanyaan dari Bu Rini terkait EDS itu basisnya dari apa gitu Pak? Monggo Pak Agus. Ya. Terima kasih Bu Rini yang sudah menyampaikan kaitan dengan EDS. Evaluasi diri sekolah berdasarkan kita tahun yang lalu untuk program yang sudah kita laksanakan dan juga yang belum kita laksanakan. Tetapi untuk kita kemarin di 39 masih mengacu pada 8 standar nasional pendidikan sekaligus juga tambahan 1 yang lingkungan dan kewirausahaan. Sehingga
hasil EDS ini yang mana yang belum dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan, kemudian kebutuhan di tahun yang akan datang seperti apa, kemudian digabungkan. Sehingga analisis SWOT di dalam itu tetap ada, Bu Rini. Sehingga kita kemarin masih mengacu kepada 8 standar, karena saya belum menyusun EDS yang berdasarkan dengan rapot pendidikan. Karena rapot pendidikan baru muncul yang secara komplit di tahun 2023 ini. Sehingga tahun 2000 ini belum menyusun EDS berdasarkan dengan rapot pendidikan, tetapi apa namanya ya, hal-hal yang paling kecil dari yang ditunjukkan dengan warna, kita analisis detail untuk kita laksanakan, mana yang bisa dibiayai, mana yang tidak, yang seperti yang sudah kita ketahui bersama, manakala bisa dibiayai kita ambilkan dari BOS reguler atau BOSKIN. Kalau yang tidak ya mungkin di RKT tetap kita programkan, tetapi 0 rupiah. Itu kira-kira Bu Rini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun sangat Bapak, matur nuwun. Terus suwun Pak Agus Salim dan Bu Rini atas pertanyaannya. Moga Bapak Ibu dapat dilanjutkan untuk pertanyaan kedua. Silakan, masih dibuka sesi pertanyaan Bapak Ibu. Bisa langsung open mic ya untuk bisa bertanya. Boleh kepada Pak Agus atau boleh kepada Pak Catonggo atau mungkin boleh pada beliau berdua. Terkait penyusunan RKT, KAS atau mungkin program-program sekolah penggerak dari SMP 37 dan 39 yang sudah dilaksanakan selama ini. Monggo Bapak Ibu. Monggo. Atau mungkin kalau jika Bapak Ibu sedang berkendala untuk open mic, bisa bertanya juga lewat chat room ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan sedang ada kegiatan dan tidak bisa, oh ya, ini dari Ibu Musianadah, TK Pertiwi 9 Kota Bekasi sepertinya Pak ini. Monggo Ibu dapat langsung open mic Pak, Ibu, untuk langsung bertanya kepada Bapak Agus Salim atau mungkin Pak Catonggo. Silakan Ibu Musianadah. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Saya dari Kota Jambi, Pak. Iya. Dari Kota Jambi. Saya mungkin di sini kalau dilihat saya sendiri yang dari TK, Pak. Kalau dari yang lain ada dari SD, SMP. Saya Alhamdulillah di tahun ini baru menjadi kepala sekolah. Jadi tadi kan saya melihat bahwa di sini tentang strategi penyusunan RKT dan RKAS. Kami di PAUD baru menggunakan rapor pendidikan ini di tahun ini. Yang sebelumnya belum ada apa namanya, memakai rapor pendidikan yang di tahun yang lalu masih biasa saja membuat RKAS-nya, Pak. Nah, jadi mungkin banyak pertanyaan dari saya, tapi yang saya inginkan semoga di webinar selanjutnya akan ada cara pengisian rapor pendidikan gitu. Jadi langsung gitu, Pak. Putus. Nah, itu iya, terputus, mohon maaf Pak, kendala sinyal. Jadi semoga saja di webinar selanjutnya ada langsung cara mengisi ke rapor pendidikan gitu Pak. Jadi ilmu kami sangat minim tentang rapor pendidikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dapat diberikan tanggapan ke Pak Agus Salim atau mungkin Pak Catonggo nggih. Mungkin yang dimaksud Ibu Musianadah itu adalah bagaimana cara mengeksplorasi rapot pendidikan, harus seperti itu Ibu? Iya, iya.
Ya mungkin caranya Bapak untuk mengeksplorasi rapot pendidikan karena rapot pendidikan ini kan suatu hal yang baru nggih untuk Bapak Ibu guru karena baru tahun ini dibuka aksesnya untuk Bapak Ibu guru semuanya. Kalau tahun-tahun dulu itu kan masih Bapak Kepala Sekolah dan juga admin. Mungkin masih ada yang kebingungan bagaimana cara mengeksplorasi rapot pendidikan dan juga membreakdown-nya menjadi tadi RKT karena tadi mungkin masih ada apa mungkin ya abu-abu atau seperti apa. Mungkin Pak Agus Salim atau mungkin Pak Catonggo yang dapat menyampaikan jawaban dari pertanyaannya Ibu Musyanadah, beliau dari Jambi Pak, jadi dari luar Jawa nih. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Ya, nanti Pak Agus silahkan menambahi Pak Agus ya. Ini ya, jadi saya ucapkan selamat dulu Bu siapa tadi Musyaidah ya. Musyanadah Pak. Ya, yang sudah ikut bergabung ini luar biasa. Berarti Bu Sanada itu aktif di PMM nih kelihatannya. Ya, jadi sehingga tahu kalau sedang ada webinar dan beliau mengikutinya. Ini luar biasa ini bagi Bu Sanada itu tadi ya. Jadi saya apresiasi pada panjenengan gitu ya berkaitan dengan apa namanya keikutsertaan panjenengan di webinar ini luar biasa. Jadi artinya dari Jambi berarti panjenengan itu apa namanya mengikuti PMM berkaitan dengan webinar, jadwal webinar yang muncul di sana dan alhamdulillah jenengan mengikuti ya. Mungkin saya sampaikan secara online dulu ini ya berkaitan ini saya tak berbagi layar juga ini ya. Ini saya tak share screen berkaitan dengan ini ya. Jadi eh, ini adalah rapor pendidikan ya, rapor pendidikan di tempat saya. Ya. Kalau mau mengeksplor sih ya ini jadi sebentar saya tak anu dulu aja dari awal saja. Oke. Saya tak dari awal dulu, saya tak keluar dulu ya. Jadi dibuka alamat rapor pendidikan ya, rapor pendidikan ini nanti kemudian lihat hasil satuan pendidikan. Setelah ini kita masuk menggunakan akun. Ini kebetulan akun saya ini ya. Ya. Begitu sudah masuk ya, maka akan diperoleh data ini, rapor pendidikan ini. Ya. Nah, ini nanti contoh ini kualitas pembelajaran tempat saya sedang, maka bisa dicari akar permasalahannya seperti apa. Nah, ya. Pelajari akar permasalahan. Kalau mau melihat apa artinya capaian ini ya bisa diklik di sini, diklik di sini. Oh, artinya seperti ini. Ini artinya capaiannya seperti ini. Kalau mau eksplor lagi, pelajari akar permasalahannya di sini. Ya, akar permasalahannya apa saja akan ditampilkan di sini akar permasalahannya. Jadi ini akar masalahnya. Jadi ini ya tampil di sini. Nanti lihat secara detail ini juga dilakukan ini ya. Lihat secara detailnya diklik masing-masing diklik aja ini. Ya. Detailnya oh tampilnya seperti ini. Begitu seterusnya. Itu explore secara berbasis web. Explore berbasis web langsung dibuka, langsung dilihat tanpa diunduh. Ya, tanpa diunduh, langsung berbasis web. Ya. Ada bisa dilihat seperti ini tadi. Jadi setelah ini, oh metode pembelajaran detailnya seperti apa bisa dilihat. Ya. Nah, nanti yang bisa digunakan juga untuk ini akar masalahnya sudah terus inspirasi benahinya ada di sini, silahkan. Ya. Inspirasi cara membenahi kualitas pembelajaran ada di sini tampil di sini. Ya. Ini ya silahkan. Ya. Kalau mau ini lihat materinya, nah, lihat materi bisa klik di sini. Jadi inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3 ada semuanya. Lihat di sini, misalkan ini, ya maka akan menuju kepada konten atau namanya di PMM. Ya, tadi link tadi, maka akan menuju konten di PMM. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ini yang berbasis web, ya. Bisa juga dilakukan dengan mendownload terlebih dahulu. Di-download, ya, di-download terlebih dahulu juga bisa dilakukan untuk mengetahui ini. Ya. Bagaimana cara mendownloadnya? Ya silakan aja di menu ini ada downloadnya, unduhnya. Nah, ini diunduh. Nah, nanti yang diunduh adalah rapor pendidikan. Ini tahun berapa tahunnya dilihat, gini ya. Ini ada. Nah, silakan diunduh.
klik unduh rapor pendidikan, maka nanti akan ada unduhan rapor pendidikan itu yang berupa file Excel. Dari file Excel itu bisa lihat dipelajari, di sana ada juga link-linknya. Ya, mungkin saya unduh sekalian aja biar anu ya, biar paham. Ya, ini sudah diunduh sekaligus saya buka saja. Saya share-nya tak ganti share yang ini aja, share-nya tak ganti share yang screen saja. Ya, ini biar nanti tahu share-nya yang screen mana ini screen ini ya ini. Oke. Ya, share yang screen ini, kemudian dilihat di unduhannya tadi, ya, hasil unduhannya itu ada di sini, bisa dilihat di sini. Maka saya buka rapor pendidikan ini. Oke, ya, ya, oke. Rapor pendidikannya, kalau saya lihat berarti nanti, ya, ada di sini ini. Ya, ini rapor pendidikannya saya share screen sekalian aja. Ya, oke, ya. Ya, saya share screen rapor pendidikannya ini. Ya, ini rapor pendidikannya. Bisa dilihat dari itu tadi. Ya, di screen-nya tadi kok lepas itu ya. Ini, ya, oke. Ya, ini. Ya, bisa dilihat diamati di sini. Ya, ini ada sebanyak 6 sheet. Ya, sheet 1 laporan raport, sheet 2 panduan membaca PBD, prioritas ini saya belum tahu kalau di anu ya di PAUD nanti mudah-mudahan juga sama saja seluruh rekomendasi ya terus nanti ada juga lembar kerja RKT kemudian lembar ARKAS ada di sini semuanya. Nah, pada saat prioritas rekomendasi itu rekomendasi yang sangat prioritas. Nah, dan di sini ini juga ada ini linknya ini. Nah, link-linknya ini bisa diklik, kemudian bisa menuju kepada apa namanya untuk mengeksplor itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini bagi yang dari unduhan. Nah, kalau tadi tanpa mengunduh langsung dilihat bisa dengan melihat akar permasalahannya. Kalau diunduh lebih dahulu ada link seperti ini, link ini bisa diklik nanti bisa dilihat. Ya, ya kira-kira begitu buat Bu apa tadi yang dari Jambi ya, dari TK Jambi ya. Ini apresiasi buat panjenengan Ibu ya. Terima kasih ya. Begitu mungkin Pak Agus bisa memberikan tambahan, silahkan Pak Agus nih. Intinya sama Pak Ong, jadi saya kira Pak Ong sudah menjelaskan secara detail kaitannya dengan bagaimana mekanisme cara mendownload, kemudian membaca. Hanya titik berat kita tadi kan kita bagaimana menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan hasil rapor pendidikan, tetapi juga ada yang menanyakan ke depan, dan itu sudah dijelaskan detail oleh Pak Ong. Demikian Pak Ong, terima kasih. Mungkin Ya, dilanjutkan Bu oke. Nora. Ya Bu tadi ya. Tapi kalau mengisi rapor pendidikan itu kita tidak mengisi memang, kita hanya download saja gitu ya. Dan itu tadi diambil dari salah satunya adalah dari ANBK, kemudian dari Sulingjar, dan masih ada ternyata instansi-instansi yang lain yang berkaitan dengan itu. Barusan tadi disampaikan oleh dari kementerian. Sehingga itu yang membuat rapor pendidikan itu terbitnya agak-agak apa ya diarani telat mau gimana gitu agak telat itu karena memang harus menunggu data-data juga dari instansi-instansi yang lain. Jadi bukan hanya semata-mata dari ANBK atau Sulingjar dari Bapak Ibu guru. Jadi masih ada faktor yang lain yang menjadi pertimbangan untuk terjadinya atau dibuatnya rapor pendidikan itu gitu. Tapi kalau lapor pendidikan kita nggak buat, nggak ngisi, ya. Kita hanya mengeksplor, kemudian melakukan IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Ya. Oke, monggo Bu Flora, lanjutkan. Bu Nora, ding. Nggih, Bapak matur suwun Pak Catonggo dan Pak Agus Salim atas jawabannya. Semoga menjelaskan nggih Bu Musyanada atas
jawaban dari Pak Ong dan Pak Agus Salim. Bapak, ini masih ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat. Boleh saya sampaikan, Pak, atau mungkin bagaimana? Monggo, monggo Bu. Oke. Boleh, Oke, Pak. monggo. Satu lagi dari Bapak Sauding. Ini Bapak Sauding bertanya, Bapak, mohon izin bertanya, bagaimana cara merumuskan indikator dalam RKT sehingga sesuai dengan rapot pendidikan dan kebutuhan sekolah. Jadi perumusan indikator RKT itu bagaimana perumusannya agar sesuai dengan rapot pendidikan dan kebutuhan sekolah. Ini pertanyaan dari Bapak Sauding, Pak Ong, dan Pak Agus. Monggo Bapak sakit memberikan jawabannya. Persilakan. Nggih, Oke, Pak Agus dulu itu tadi indikator ya. Monggo Pak Agus nih. Iya, iya. Pak Agus. Mungkin saya tak lihat membuka rapot pendidikan di 39 ya. Sambil menunggu Pak Agus Salim untuk persiapan, monggo Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk bisa dipersilahkan mengisi daftar hadir, yang belum gabung ke komunitas Kobar Semar di PMM dapat langsung bergabung di komunitas Kobar Semar PMM agar tidak tertinggal info-info webinar yang akan kami selenggarakan di periode berikutnya. Monggo Pak Agus Salim. Baik. Jadi menentukan indikator berkaitan dengan supaya nanti di RKT-nya pas, saya berangkat dari akar masalah. Jadi misalnya ini prioritas. Akar masalah ini kenapa di SMP 39 ini kompetensinya numerasi rendah. Akar masalahnya adalah di kompetensi pada domain aljabar. Sehingga indikator bagaimana kita akan melaksanakan membenahi adalah sekolah, dalam ini satuan pendidikan, meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten numerasi domain aljabar. Sehingga indikator yang saya sampaikan, yang saya buat adalah karena di sekolah ini ada kelemahan kaitannya dengan pemahaman terhadap numerasi domain aljabar, maka dilaksanakan kegiatan yang mengacu kepada pemahaman dan peningkatan terhadap kegiatan supaya GTK itu mampu mempelajari konten numerasi domain aljabar. Tidak hanya GTK tetapi juga siswanya, sehingga dari indikator itu, dari indikator permasalahan tersebut, kita menyusun sebuah rencana kegiatan, membenahi kegiatan apa, actionnya begitu. Nah, dari kegiatan yang akan kita laksanakan, misalnya ini untuk kalangan siswa, sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler matematik klub misalnya. Ini berarti dari indikator kelemahan di indikator peningkatan aljabar, sekolah akan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler matematika klub misalnya. Nah, karena matematika klub itu butuh guru, maka harus dianggarkan lewat BOS. Nah, itu yang saya maksudkan supaya linknya itu pas. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang saya kerjakan, tidak semua rekomendasi rapot pendidikan bisa saya masukkan ke RKT yang dibiayai. Tetapi secara keseluruhan, saya masukkan ke RKT, tapi tidak semua dibiayai. Khusus dari rapot pendidikan yang butuh biaya, saya linkkan ke Arkas supaya bisa dibiayai dan bisa dikerjakan. Misalnya yang tidak perlu dibiayai dengan menggunakan PMM. Pemahaman numerasi bisa juga dilakukan dengan PMM karena di sana juga ada materi tentang Linux, numerasi, literasi dan numerasi. Dan ini sudah kita praktekkan di SMP 39. Ada program bagaimana untuk menambah, mengatasi program literasi, numerasi
dari rapot pendidikan yang kemarin warnanya masih oranye. Dan kemarin juga sudah kita laksanakan, hasilnya ya kita nunggu rapot pendidikan nanti tahun 2023. Itu kira-kira, sehingga tidak semua prioritas yang ada di rapot pendidikan itu bisa dibiayai atau dibiayai semua, itu tidak semuanya. Tetapi ada yang bisa dibiayai, ada yang tidak. Walaupun tidak biayai, tetapi saya masukkan tetap ke program, karena itu semakin banyak program, insya Allah kita juga akan lebih luas wawasan, karena kita punya agenda Kombes, Komunitas Belajar 39, yang setiap saat bisa kita gali untuk membahas materi-materi yang memang ada di dalam rapot pendidikan. Itu gambarannya kira-kira Bu Nora dan Pak Soding tadi ya. Matur nuwun Pak Soding. Mungkin ada tambahan saking Pak Catonggo, Pak, atau sudah cukup, Pak? Ya, ya sudah yang disampaikan Pak Agus itu oke. Ya, jadi yang jelas supaya sama dengan di rapor pendidikan, ya kita memang dasarnya dari rapor pendidikan itu dulu gitu ya. Ya pasti sama karena kita mengambilnya dari rapor pendidikan. Nah, mungkin kita bisa tambahkan juga yang tidak ada di rapor pendidikan bisa ditambahkan sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah. Nah, situasi dan kondisi sekolah itu mungkin saja tidak tertera di rapor pendidikan. Nah, tapi yang di rapor pendidikan ya pasti kita lakukan di sana. Jadi kita bisa memberikan tambahan atau entah itu program-program tambahan untuk kita rencanakan di arkas kita yang barangkali itu mungkin tidak ada di rapor pendidikan. Sing di rapor pendidikan itu sudah kita penuhi dulu gitu loh. Jadi kita bisa nambah juga gitu. Itu aja Bu Nora, terima kasih. Matur suwun Pak Ong dan Pak Agus Salim atas jawabannya yang luar biasa. Semoga mencerahkan Pak Soding untuk jawaban dari Pak Catonggo dan Pak Agus Salim. Demikian Bapak Ibu, karena mengingat sudah waktunya sudah jam 3, sebelum kita akhiri untuk kegiatan webinar pada siang hari ini, saya dapat meminta closing statement dari Pak Catonggo dan dari Pak Agus Salim sebelum ditutup untuk kegiatan webinar pada siang hari ini. Dipersilakan kepada Pak Agus Salim dan Pak Catonggo untuk memberikan sedikit closing statement-nya kepada kami semua selaku peserta webinar pada siang hari ini. Monggo Bapak. Terima kasih untuk saya. Terima kasih pada semuanya yang telah memberikan motivasi untuk selalu belajar, bergerak, untuk bisa meningkatkan diri dan meningkatkan lembaga kita untuk masa depan putra-putri kita tercinta, peserta didik kita yang lebih baik. Rapor pendidikan merupakan salah satu indikator ketercapaian sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka harus kita gunakan sebaik-baiknya, walaupun tidak sebagai satu-satunya sumber untuk kita melaksanakan. Dengan komprehensif dari berbagai latar belakang dan masukan seluruh stakeholder, insya Allah program sekolah akan berjalan dengan baik, sehingga rencana kerja tahunan dan penyusunan arkas di masing-masing satuan pendidikan akan juga sesuai dengan kondisi yang diperlukan di saat ini dan mungkin yang akan datang. Terima kasih, Semarang semakin hebat. SMP Negeri 39 bisa. Matur nuwun. Matur suwun Pak Agus. Untuk berikutnya Pak Catonggo dapat menyampaikan sedikit closing statement-nya sebelum diakhiri untuk kegiatan webinar pada siang hari ini. Ya, terima kasih Bu Nora. Ya, ini satu aktivitas yang baru kita mulai yang sangat luar biasa ya. Dan kita itu sudah difasilitasi oleh negara juga. Rapor pendidikan itu satu hal yang memberikan kemudahan bagi kita. Kita lebih terarah, kita lebih mudah dalam menjalankan atau membuat rencana kerja tahunan atau RKT maupun ARKAS. Artinya kita itu sudah dikasih nek zaman dulu ibaratnya garis-garis besar haluan negara gitu ya. Jadi, sekarang udah nggak ada GBHN gitu ya. Kita sudah ada dikasih garis besarnya berkaitan dengan menyusun RKT itu seperti apa gitu ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa, tetap semangat. Yang penting belajar sepanjang hayat,
untuk siswa-siswa kita semuanya. Kita ini kan pelayan, jadi kita melayani siswa kita untuk sebaik-baiknya. Gitu saja, tetap semangat. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hebat ya Bapak Ibu semuanya ya. Tetap semangat untuk melayani dan memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Apapun yang kita laksanakan dari hati maka akan tersampaikan lewat hati juga. Dan luar biasa sekali untuk closing statement-nya dari Pak Agus Lem dan Pak Catonggo. Sebelum kita akhiri untuk kegiatan hari ini, monggo Bapak Ibu dapat menyalakan kamera dulu, kita berfoto bersama sebelum sesi webinar hari ini berakhir. Dapat langsung menyalakan kameranya Bapak Ibu. Monggo. Jadi saya ambil fotonya sebentar. Ada 7 loh, Mbak. Oh, Ada nggih. 7 slide ya. Nanti saya ambil 7-7-nya besar ini. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Jangan berpose karena ini rawan-rawan tahun-tahun politik. Kita posenya pose hebat saja Bapak Ibu. Ngoten nggih? Jadi dilarang mengeluarkan jari-jari, jarinya dikepalkan saja. Oke, siap Bapak Ibu guys, kedap. Saya persiapan dulu untuk mengambil fotonya. Oke, saya ambil untuk slide pertama. Tetap semangat, pose semangat. Silakan Bapak Ibu smile. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya sebentar. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Sebentar Bapak Ibu. Slide ketiga silakan dapat senyum cantiknya dan senyum gantengnya. 1, 2, 3. Oke. Nah, slide keempat. 1, 2, 3. Oke. Slide kelima. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Nah, slide terakhir Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Matur suwun Bapak Ibu atas kerawuhannya di siang hari ini, meskipun tadi kita selenggarakan webinarnya di jam-jam rawan ngantuk, tetapi Bapak Ibu masih standby semuanya, masih bersemangat semuanya untuk mengikuti webinar